Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, para asatid asatidah, serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan, sehingga dibutuhkan sikap saling menghormati dan toleransi. Di era digital, generasi milenial menjadi pengguna aktif teknologi yang membentuk arus informasi. Namun di balik kemajuan tersebut muncul ancaman seperti intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial yang menuntut kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama di kalangan generasi milenial melalui platform digital. Sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 105 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan
Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab jilid 2 halaman 177 dijelaskan bahwa ayat ini mempunyai peringatan agar umat Islam tidak meniru perilaku umat-umat terdahulu, khususnya ahli kitab yang berselisih dan terpecah belah setelah menerima kejelasan dan pernyataan yang jelas dari Allah. Ayat ini menekankan bahwa ilmu dan kebenaran saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sikap rendah hati, kejujuran intelektual, dan akhlak mulia. Adapun tafsir Kementerian Agama jilid 1 halaman 177 dijelaskan bahwa Allah melarang umat Islam dari perpecahan. Karena dengan perpecahan itu, bagaimanapun kokoh dan kuat kedudukan suatu umat, pasti akan membawa kepada keruntuhan dan kehancuran. Na'udzubillah. Karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam jurang perpecahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era digital, generasi milenial berperan penting dalam membentuk narasi keagamaan modern. Mereka mampu menyajikan nilai spiritual secara menarik, namun sering kurang pemahaman mendalam. Akibatnya, narasi tanpa penyaring dapat memicu permusuhan, dan media sosial berubah dari sarana pencerahan menjadi sumber kebingungan. Namun hadirin, pada bulan Mei tahun 2024 lalu telah terjadi keributan di Kampung Poncol, Serpong, saat mahasiswa Katolik Universitas Pamulang menggelar doa rosario di sebuah indekos. Warga merasa terganggu karena berlangsung larut malam Hingga terjadi kekerasan fisik. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana ketegangan berbasis keyakinan bisa meluas di media sosial, menegaskan pentingnya penguatan moderasi beragama. Sekali lagi hadirin, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Al-Azhar jilid 9 halaman 340, ayat ini menekankan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Sehingga jika terjadi perselisihan, Kewajiban orang beriman lainnya adalah mendamaikan dengan tulus. persaudaraan dalam iman tidak boleh dikalahkan oleh ego dan amarah. Islam mengajarkan bahwa Agar perdamaian dijadikan jalan utama dalam menyelesaikan konflik. sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling menipu, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nomor 2564. Hadirin yang berbahagia, sejarah mencatat bahwa perbedaan dan potensi konflik antar umat sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara kaum Aus dan Khosraj yang hampir pecah kembali karena provokasi dari pihak luar. Namun dengan hikmah dan seruan ukhuwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berhasil menyatukan mereka kembali dalam semangat persaudaraan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik bukan hal baru, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menyikapinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan di antaranya. Yang pertama, moderasi beragama bukan sekedar sikap netral, melainkan jalan aktif menjaga harmoni melalui pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang kedua, generasi milenial memiliki peran strategis dalam menyalurkan nilai toleransi melalui konten digital yang mendidik dan menyejukkan ruang publik. Hadirin, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wahai semua para hadirin, kami pamit undur diri. Cukup sekian syarahan kami pamit undur diri. Mari bersolawat bersama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam
محمد وآله وصحبه أجمعين Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.